Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik ibu-ibu, baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari sesi pada bulan yang lalu. Di bulan lalu kita membahas mengenai sesi 2, yaitu tentang pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Di bulan sebelumnya kita sudah membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok ASI, yang kedua itu kelompok bubur, yang ketiga itu kelompok posyandu, dan yang terakhir itu kelompok sayuran. Di minggu lalu juga kita sudah membahas yang seperti tadi saya sebutkan, ada 3 kelompok sudah membahas obrolannya. Hari ini kita akan menyambung dengan kelompok sayuran. Oke, jadi kan karena kemarin kita sudah membahas, hari ini kita lanjutkan dengan kelompok sayuran. Baik ibu, hari ini kita bahas apa yang sudah ibu obrolkan pada minggu yang lalu. Hari ini kita diskusikan apa saja sih yang sudah ibu di kelompok sayuran bahas mengenai apa saja yang harus dilakukan ibu menyusui agar ASINya itu berkualitas. Oke, siapa yang akan jadi pembicara dari kelompok sayuran? Ibu Saudah. Ya ibu, silakan ibu. Apa aja sih kesimpulan ibu dapatkan dari obrolan kelompok ibu mengenai apa saja yang harus dilakukan ibu menyusui agar ASINya itu berkualitas? Oke, silakan ibu. Ya, baik ibu, benar sekali. Oke, sebelum kita lanjutkan apa yang tadi sudah ibu Saudah bahas, ayo kita berikan tepuk tangan kepada ibu Saudah. Terima kasih semuanya. Film mengenai gizi ibu menyusui. Oke ibu-ibu. Oke, sekarang kita lihat ya filmnya. Oke, baiklah, tadi sudah kita putar film yang tentang gizi ibu menyusui. Kira-kira apa yang bisa ibu ambil dari film yang tadi itu? Ada yang mau menjelaskan apa dari intisari film tadi yang saya putar? Iya, Ibu Aminah, silakan Ibu. Bagaimana intisari dari film yang tadi? Oke, kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Aminah. Terima kasih Ibu. Jadi pada dasarnya yang dibahas dalam film tadi itu mengenai apa saja sih yang harus Ibu Lili makan ketika, seperti yang tadi Ibu Lili kan baru siap melahirkan. Jadi apa saja makanan yang harus Ibu Lili makan ketika Ibu Lili itu memberikan ASI kepada anaknya. Dan yang kedua itu dibahas tentang Ibu Lili makannya tetap banyak walaupun bayinya itu makannya sedikit, karena memang pada dasarnya ibu yang menyusui itu memang dia selalu merasa lapar gitu, walaupun memang bayinya itu makannya sedikit. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke mengenai pesan kunci gizi seimbang bagi ibu menyusui. Oke, sekarang kita akan lihat mengenai flip chart di sini, yaitu mengenai jadi kita akan melihat isi dari flip chart kita pada sesi hari ini, yaitu mengenai isi piringku bagi ibu menyusui. Oke. Jadi di sini ada hal-hal yang harus dimakan oleh ibu menyusui, yaitu setengahnya itu sayur-sayuran dan juga
buah-buahan, dan setengahnya itu harus berisi karbohidrat. Bisa jadi itu nasi dan juga bisa jadi itu hal lain, tapi intinya karbohidrat. Dan juga protein, bisa itu dari makanan protein nabati ataupun juga protein hewani. Oke, diisi flip chart ini sendiri berisi mengenai aktivitas yang harus dilakukan oleh ibu menyusui. Ibu menyusui itu harus beraktivitas fisik 30 menit per hari. Dan yang kedua itu harus sering-sering mencuci tangan pakai sabun. Dan yang ketiga itu minum air 12-14 gelas per hari. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa isi piring dari piringnya ibu menyusui itu harus berisi karbohidrat, protein, sayur-sayuran, mineral, dan juga buah-buahan, vitamin. Oke, jadi kemudian ibu hamil itu harus sering-sering untuk, siapa yang tahu? Ya, silakan Ibu Nita. Ya, ibu hamil itu harus sering-sering mencuci tangan dan juga harus minum air putih itu sebanyak 12 ataupun 14 gelas itu per hari. Pada dasarnya orang dewasa itu minum air putih itu sebanyak 8 gelas per hari. Oke, tapi untuk ibu hamil, ibu menyusui maksudnya, itu harus minum 12-14 gelas per hari. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Nita sudah menjelaskan mengenai apa saja yang harus dilakukan kepada ibu menyusui. Ayo kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Nita. Oke, selanjutnya kepada ibu menyusui itu harus membatasi garam, gula, dan juga lemak. Dan yang terakhir itu dia harus melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari. Gitu, Ibu. Di sini ada yang mau bertanya, Ibu? Silakan Ibu Zahra. Tadi angkat tangan. Ibu mau menanyakan apa? Oke, baik Ibu. Jadi di sini maksudnya apa sih maksud dari aktivitas fisik selama 30 menit? Nah, jadi maksud Ibu Zahra tadi menanyakan aktivitas seperti apa sih yang bisa kita lakukan. Baik Ibu, aktivitas yang bisa dilakukan oleh ibu menyusui itu aktivitas yang ringan-ringan saja gitu, yang memang tidak membutuhkan aktivitas yang berat seperti mungkin angkat beban. Itu nggak perlu. Ibu menyusui itu bisa saja dia melakukan aktivitas yang ringan-ringan saja gitu, tapi aktivitas itu melibatkan fisiknya. Maksudnya inti secara tidak langsung itu mengeluarkan keringat lah gitu selama 30 menit. Itu bisa jadi juga dengan senam aerobik. Dia kan tidak terlalu butuh tenaga ekstra. Senam biasanya di puskesmas itu pasti ada senam-senam untuk ibu menyusui, ibu hamil, atau juga untuk lansia. Situ pasti disediakan senam yang memang khusus untuk ibu menyusui. Boleh Ibu nanti coba-coba Ibu cari informasi dari puskesmas hari apa saja yang ada senam khusus untuk ibu menyusui dan juga ibu hamil. Ya Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Oke. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pesan untuk ibu menyusui. Nah, di sini kan ada nih di dalam flip chart ini ditulis pesan-pesan yang harus menjadi info penting untuk ibu menyusui. Apa saja sih Ibu? Nah, di sini dituliskan bahwa makanan pendamping ASI diberikan secara bertahap mulai dari usia 6 bulan. Nah, ini maksudnya bayi setelah 6 bulan itu bisa diberikan makanan-makanan yang lunak gitu. Seperti contohnya, maksudnya di sini diberikan makanan tambahan kepada bayi setelah bayi berumur 6 bulan. Oke, kemudian membawa bayi dan anak ke posyandu sebulan sekali. Ini wajib Ibu ya. Anak harus dibawa ke posyandu, baik itu mau diukur berat badannya ataupun tinggi badannya, dan juga bisa diberikan imunisasi sebulan sekali, ataupun juga bisa diberikan vitamin A. Nah, itulah perlunya kita datang ke posyandu gitu Ibu. Dan
ini ibu dan anak itu harus makan makanan yang seimbang. Nah, seperti tadi saya jelaskan, ibu menyusui itu harus makan itu seperti yang ada di dalam isi piringku ini, dia harus berisi karbohidrat, protein, vitamin, dan juga mineral gitu ibu. Nah, yang terakhir itu juga anak itu harus dilanjutkan ASI sampai dengan 2 tahun. Iya ibu. Bayi diberikan ASI saja selama 6 bulan. Jadi bayi diberikan ASI eksklusif itu selama 6 bulan. Kemudian setelah 6 bulan bayi bisa ditambah dengan PASI MP ASI, makanan tambahan untuk si bayi. Nah, gitu ibu-ibu. Apakah di sini kita sudah cukup jelas apa yang sudah saya jelaskan tadi? Mungkin ada pertanyaan lain selain dari tadi Ibu Zahara yang bertanya. Ada pertanyaan lain yang mau ibu tanyakan? Oke, sepertinya tidak apa-apa ibu. Nanti kalau memang ibu nanti kan kita ada lanjutan di sesi pada bulan berikutnya. Kalau memang nanti ibu mau mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, boleh ibu simpan di sesi selanjutnya, nanti kita bahas. Ibu tanyakan kepada saya saja, nanti bisa, kalau memang saya tahu jawabannya ya, nanti saya akan menjelaskan kepada ibu. Oke ibu, terima kasih banyak ibu. Baik, kita akan mengakhiri sesi kita pada hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.